Udah saya pencet. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat Allah juga kembali kita dapat bersama di ruangan yang menginspirasi, membahagiakan ini, ya. Selawat riri salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya kita semua mengucapkan selamat untuk Ibu Rizky Ramadhani yang telah diberikan Allah rezeki terbaik, ya, di mana menjadi tanggung jawab, ya, dan amanah bagi ibu, ya, untuk tidak hanya membesarkan tentunya, tidak hanya merawat, tapi juga mendidik, ya. Sebagai seorang guru tentunya udah punya modalnya nih, ya, menuntun segala kekuatan kodrat dia, ya, untuk dapat selamat, ya, menjadi selamat dan bahagia, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah tentunya kalau kita, ya. Oh iya, Ibu Misri juga. Ini juga ya. Aduh, selamat. Selamat Bu Misri, udah berapa lama nih ngelahirin? Hari Minggu kemarin tanggal 6 SC di Banda, Bu. Ini udah pulang ke Tenom lagi. Oh, iya. Alhamdulillah, ya. Bu Misri yang keberapa, Bu Misri? Ketiga, Bu. Oh, yang ketiga. Ibu Rizky? Yang pertama. Nah, Ya, namanya CGP ya. Iya. Ibu Rizky, apa putranya? Putri? Putri, Bu. Alhamdulillah, ya. Itu ya nggak boleh kita membedakan gender sih, tapi anak perempuan itu biasanya, ya, apa ya, ibunya itu apa ya, ibu-ibu tuh lebih tenang tuh kalau punya anak perempuan, ya. Nah, saya harus baik-baik menantu, Bu, karena anak saya laki-laki. Nah, itu dia, tapi sama aja. Ibu Misri, apa putranya, Bu? Putra, Bu, karena udah putri 2. Oh, alhamdulillah, Allah maha baik, ya. Udah lengkap ya, Bu, ya, kita ya rasanya, Iya, ya. Bu, alhamdulillah. Tapi apapun yang penting jadikan mereka aset kita, ya. Aset kita pada saat kita nanti di dalam tidak bersama dia lagi, ya. Karena salah satu doa yang paling diijabahkan Allah yang terbuka, tiada pintu langit tanpa ada batasan, itulah doa seorang anak yang saleh, ya. Nah, itu teman-teman. Baik, senang ya kita ya punya teman-teman yang sedang mendapatkan kebahagiaan. Kayak saya kalau ngomong baik itu senang aja gitu. Iya, apalagi Bu Rosita, banyak kabar bahagianya. Yang lain apalagi nih? Iya, ya di tengah ke apa ya, di tengah kepadatan jadwal kita, ya, Bapak Ibu bahkan yang sedang PGP, ada lagi yang sedang PPG, ya. Belum lagi kalau yang K13 sedang UTS di sekolah, ya, tentunya, ya. Nah, ini udah mau akhir semester, sudah mulai menyiapkan asesmen akhir. Yang belum melakukan P5 barangkali akan segera nih, ya. Nah, makanya tapi berasa bahagia itu penting, ya. Buktinya nih saya dari tadi senyum-senyum, kayaknya masih agak berkurang. Mungkin janganlah nanti kambuhnya sebentar lagi udah selesai. Ya, baik kawan-kawan, kita mulai ya kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya share screen. Sebentar. Kadang-kadang ya, semoga Bu Rosita ya banyak PR-nya nih ya, setiap hari. Tadi pagi saya menunjukkan kompetensi saya di bidang pertukangan, Ibu-ibu.
saya bersama salah seorang guru saya menempel kembali triplek ya, triplek lemari ya, bersama Pak Wilhan namanya ya. Itu dalam rangka membuktikan juga praktik baik ya, berpikir aset. Daripada lemarinya nggak bagus terbengkalai ya, lebih bagus dimanfaatkan untuk buku-buku yang masih berserakan. Nah, jadi kawan-kawan guru ketawa lihat saya pagi-pagi pegang palu dan paku ya Bu ya, dan memaku lemari tersebut ya. Nah, jadi apa namanya, menjadi guru itu menyenangkan ya, di sekolah itu menyenangkan dengan anak-anak yang aduh tingkah polanya di balik kita gemas, tetapi juga ada hikmah ya dan pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka, itu dia. Ya, oke. Kita ini pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini teman-teman di paket modul 3 nanti, paket modul 3, modul besarnya, ya kita akan bersama selama 45 menit, di mana kompetensi lulusan yang dituju adalah guru penggerak secara aktif meningkatkan kompetensi dan kematangan diri, menggerakkan komunitas sekolah, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Kemudian guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Nah, capaian khusus modul kita adalah nantinya kita dapat berbagi, berkolaborasi, menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dasar pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pembukaan, presentasi kelompok, penutup menjadi agenda kita pada hari ini. Ya, kita udah lama ya nggak pakai ice breaking ya, tapi ice breaking kita tadi itulah kabar gembira ya teman-teman ya. Mungkin di modul berikutnya nih harus nih Bu Intan udah lama nih nggak ngasih ice breaking ya. Mungkin dari kawan-kawan juga boleh ya. Oke, kesepakatan belajar. Kita memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling hormati. Kalau ada satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, dan jangan mendua mungkin ya. Berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Tujuan pembelajaran sesi 2, bagaimana nantinya kita dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana Bapak Ibu calon guru penggerak nantinya dapat saling memberikan tanggapan positif, reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Nah, nanti di bagian presentasi kelompok kita akan ada 105 menit ya. Dan di sesi presentasi ya nanti kita perhatikan seperti ini, masing-masing kelompok menyajikan studi kasus pilihan mereka ya, mengikuti persyaratan yang tertera pada rubrik penilaian yang ditunjukkan di atas. Di atas mana Bu Intan maksudnya? Kan ada yang daftar checklist itu ya. Nah teman-teman, yang apakah kasus yang diangkat mengandung dilema etika ya, kemudian apa paradigma pengambilan keputusannya, nah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian setiap kelompok penyaji akan mendapatkan satu kelompok hadirin yang bertugas memberikan tanggapan atau masukan konstruktif atas presentasi kelompok penyaji. Ini kira-kira seperti ini. Kalau kelompok 1 tampil, berarti dia adalah kelompok penyaji ya. Nanti kita sepakati yang menjadi hadirin atau penanggapnya adalah kelompok 2. Kalau kelompok 2 tampil, berarti hadirinnya kelompok 3. Dengan kata lain, kelompok 2 akan ditanggapi oleh kelompok 3. Dan pada saat kelompok 3 tampil, maka kelas kelompok 1 akan menjadi hadirinnya alias penanggapnya. Nah, sampai di situ teman-teman mungkin. Jadi total daripada
kelompok penyaji itu 20 menit untuk mempresentasikan, membacakan kasusnya. Kemudian kelompok hadirinnya ataupun penanggapnya itu punya 10 menit ya, dan penyaji silakan menanggapi dalam 5 menit sehingga total daripada satu kelompok itu adalah 35 menit. Kemudian kita akan merevisi hasil kerja kelompok dan nanti setelah hasil revisi itulah yang diunggah ke ruang kolaborasi, unggah tugas ruang kolaborasi. Nah, di sini dibutuhkan ya, ada moderator, ada penyaji ya. Kemudian ada yang penanggap, tadi udah jelas ya. Penanggap, kelompok penanggap itu dia akan menganalisis studi kasus dengan kelompok lain, memberi tanggapan dan pertanyaan konfirmasi terhadap hasil analisis kasus. Kemudian kelompok yang kelompok lain itu menyimak dan bertanya kalau seandainya ada waktu dan diizinkan oleh moderator. Nah, ini dia. Nah, ini kan kelompok 1 ditanggapi kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Kita kayak yang tadi aja biar mudah. Kelompok 1 ditanggapi kelompok 2, kelompok 2 ditanggapi kelompok 3, kelompok 3 nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1. Sama aja gitu, ya. Oke. Nah, tanggapannya itu berupa apa sebenarnya, ya? Apakah hasil kelompok yang dipresentasikan tadi sudah, mari kita lihat, sudah menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kemudian, apakah keputusan yang diambil dari hasil analisis kelompok itu, kalau berbeda, apa yang berbeda? Kenapa berbeda? Ya, kalau teman-teman merasa berbeda, apa yang berbeda? Dan kalau merasa sama, silakan. Mari kita memberikan penguatan. Kalau kita sepaham maksudnya, ya. Dari hasil analisis kami sama kesimpulannya. Tapi teman-teman tentu menemukan fakta-fakta ataupun temuan-temuan baru dari kasus itu, insight baru, mungkin bahasanya seperti itu, ya, sudut pandang lain barangkali. Nah, wow, kecil sekali ya. Saya akan memperbesar dulu. Nah, pemilihan studi kasus, bobot penilainya itu akan 50% kalau studi kasusnya baik dan tepat. Ada unsur dilema etika, pemilihan paradigma juga ada. Kemudian prinsip yang dianut, serta 9 langkah pengujian telah tampak dan disajikan dengan sangat baik. Ya, uji panutan, uji legal, uji regulasi, ya. Ada nih teman-teman lakukan, ya. Ada unsur refleksi dari hasil penyajian, ya. Dan efektivitas penyampaian, kalau kelompoknya baik itu adalah bahasanya komunikatif, ya. Kemudian harmonis, kompak, ya. Semuanya berkontribusi dengan baik, semuanya tanggung jawab pada hasil kelompoknya, ya. Dan akan saya berikan 15% saat semua kelompok itu terlibat aktif dan apresiatif, ya, dalam memberikan tanggapan dan masukan konstruktif yang dia terima dari kelompok lain, ya. Ya, kemudian waktunya juga saya lihat, ya, baik sehingga tidak ada waktu yang terbuang, ya. Nah, dan juga tidak terlalu terburu-buru. Oke. Kawan-kawan, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Ya, kalau saya akan stop presenting dulu. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak biar kita segera undi untuk kegiatan kita pada hari ini. Kelompok mana dulu nih yang akan menyajikan, ya? Ada yang ingin ditanya, kawan-kawan? Cukup jelas tadi ya. Kalau kelompok 2 berarti ditanggapi kelompok 3, ya. Nah, itu dulu. Terima kasih, Bu.
kita akan klik. Oke, yang akan tampil adalah kelompok 3. Berarti penanggapnya adalah kelompok 1. Ya teman-teman ya. Oke, silakan saya akan segera stop sharing. 19.46 berarti 35 menit waktunya teman-teman dari sekarang. Kita anggap 45 ya, berarti 35, 15 kira-kira nanti 20 20.25 ya, jam 20.25 itu selesai. Ya. Iya, 15 iya. Jam 20 lewat 25 kira-kira ya. Silakan kelompok 3 siapa-siapa saja. Maaf, kita ada 4 kelompok ini ya. Teman-teman kok diam aja. Ya, itu Saya lagi Iya, Bu. bilang itu makanya, Bu. Kayak kami bingung, Bu. Bilanglah Bu, kami 4 kelompok. Kelas 1 lagi itu cuma 3 kelompok kan kawan. Oke ya. Ulang, Bu. Teringat kadang memang 3. Kelompok 1 oleh kelompok 2, kelompok 2 ditanggapi kelompok 3, kelompok 3 ditanggapi kelompok 4, dan kelompok 4 ditanggapi oleh kelompok 1. Berarti ulang lagi nih ya, boleh. Ini pada tegang-tegang semua nih. Itulah pada nggak mau diem aja di mana aja pointan sampai ini salah pun diem aja. Karena ini yang kelompok 1 lagi itu mereka tuh cuman 2. 3 kelompok, orangnya 11 orang ya. Oke. Kenapa takut orang? Seru kok kasusnya ya. Saya aja suka dengar kasusnya. Sama aja. Memang beruntung yang 3 nih. Iya. Memang nyetak kelompok 3 kayaknya. Sesuai amal perbuatan nih. Berarti kelompok 3 yang akan ditanggapi oleh kelompok 4. Silakan. 4 pasang mata, pasang telinga, 3 silakan beraksi. Siapa-siapa aja Bu kelompok 3? Semangat. Bu Ari, Pak Aris sama Bu Rizky Ramadhani. Rizky, Bu. Iya. Oke. Nah, ini kebetulan karena waktunya nggak 30 menit ya, nggak 35 menit ya. Waktunya 25 menit nih, karena kita berbagi dengan satu kelompok ya. Lebih kurang lah. Berarti kalau sekarang 50, 10, 20. Jam 20 lewat. Berarti bacanya harus cepat nih Bu ya. Iya, silakan. Bacanya harus cepat ya. Silakan Bapak Ibu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Fasil, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk mengupas studi kasus yang sudah kami pilih. Mana ini? Di mana dia? Ada izin nampak semua teman-teman? Belum ini nampak ini aja.
Apa tuh? Oh, belum Datanya. Followernya apa? Pak? Belum terbuka, Pak Aris. belum terbuka ya. Iya. Nah, ini terbuka nggak? Belum. Salah dibagi Pak Aris, salah dibagi. Oh ya ya. Tunggu ya, inilah nih. Stop dulu Pak Aris. Stop balik, bagikan balik. Hmm, mana ya? Kok enggak bisa ini? Stop dulu screen-nya. Coba saya ya hentikan Minta dulu ya. bantu Pak Aris. Minta Ya, bantu. ibu. Mana ini? Hmm, nggak muncul. Kok nggak nampak nih di tempat saya nih. Mungkin Bu apa Ibu Titi bisa bantu nih. Coba ada nggak? Ya. Kirimkan aja Pak Aris, kirimkan dulu. Oh ya boleh ntar ya. Iya, Pak. Nah, udah tuh Bu Titi coba dicek udah masuk. Udah masuk. Belum, Pak. Belum. Belum. Mohon maaf Ibu, tadi udah dikirim Oh, sekali karena ada kata-kata yang mau diubah, jadi kirim balik Bu. aduh. Di jalan ya. Kenapa nih Pak? Belum bisa, kenapa? Pak Aris terkendala jaringan ya? Mengapa belum bisa share Pak? Coba Ini kirim itulah ke... ini kan Nah, begitu saya masuk apa nih? Nggak apa namanya? Nggak muncul ini Bu di apa saya ini yang mau kita share Bu. apa ini kan Pak? Bapak sudah enggak gini Pak, itu bentuknya apa? PowerPoint apa? PDF Ibu, udah kami PPT, sudah kami PDF Oke. kan. Jadi kan Bapak klik dulu PDF-nya tuh. Bapak klik dulu, klik aja asal-asal di situ. Udah. Nah, sekarang Bapak Bu. ulang. Nah, Bapak share ulang. Kita buka Bu di PDF-nya itu. Kan PDF-nya kita buka nih, kan udah terbuka Ya. dia di PDF Ya. viewer-nya kan. Nah, Bapak Ya. klik. Bapak klik di PDF itu. Udah. Udah Bu. Nah, baru ke ini, ke share screen. Udah. Share screen. Nah, biasanya Udah, dia Bu. muncul. Udah. Nah, pilihannya Pak kan apa Pak? Window Pak, coba Bapak lihat di window. Ya, jendela. Ada nggak? Oh iya ini Bu. Iya ada ya. Oke. Yuk, Ya, silakan. mohon maaf Ibu ya, udah telat Iya, ini nggak? Ibu ya. Nggak apa-apa. Baik teman-teman, izin
kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang sudah kami sepakati bersama antara kami, saya sendiri Pak Aris Wendri dan Ibu Diti dan Ibu Reski Ramadhani. Mungkin untuk penyampaian materinya akan disampaikan oleh Ibu Titi. Pada Ibu Titi kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Ruang kolaborasi Pak Aris boleh. Ya, langsung ke kasus. Belum ya, ini ya. Oleh ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Studi kasus dilema etika. Lanjut Pak Aris. Nah, ini adalah kasusnya, saya akan membacakannya. Pada akhir kegiatan tahun pelajaran, sekolah mengadakan kegiatan rapat kenaikan kelas. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan wali kelas, guru BK, dan semua dewan guru untuk membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas yang harus dilaporkan masing-masing wali kelas, data efektif dari BK, dan informasi pembelajaran dari guru. Kriteria kenaikan kelas sebagai berikut. Jumlah nilai di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran, presentasi kehadiran 80% dari total hari efektif. Nilai sikap sekurang-kurangnya baik dan menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan, serta telah mengikuti asesmen formatif dan sumatif. Lanjut, Pak. Kepala sekolah pun meminta dan memerintahkan kepada Dewan Guru untuk memberikan nilai kepada seluruh murid tanpa kecuali. Harus minimal KKM karena bila ada siswa yang tidak naik kelas dikarenakan tidak sampai nilai KKM, dikhawatirkan siswa tersebut malu tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Dan hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah dan pasti sekolah akan mendapatkan teguran keras. Padahal pada faktanya banyak sekali murid yang nilainya di bawah KKM. Namun, jika tetap dinaikkan dan mendapatkan nilai yang memenuhi standar KKM, seolah-olah tidak ada ketegasan dari pihak sekolah dan menganggap penilaian yang dilakukan guru sia-sia saja dan ujung-ujungnya terjadi tembak nilai sehingga reputasi sekolah dipertaruhkan. Ini adalah analisis kasusnya. Yang pertama paradigma dilema etika, yang kedua prinsip dilema etika, yang ketiga 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Nah, di sini paradigma dilema etikanya itu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dilema etika terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran murid karena adanya rasa kasihan dan khawatir murid akan putus sekolah jika harus tinggal kelas. Nah, prinsip dilema etika berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli dipilih karena bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid agar mereka dapat tetap melanjutkan sekolah. Nah, ini adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Guru tidak jujur pada saat memberikan nilai karena mengutamakan rasa kemanusiaan murid. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat itu adalah kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Lanjut Pak Aris. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Beberapa murid memiliki nilai kurang dari KKM dan ketidakhadiran melebihi batas maksimal sehingga tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Yang kedua, kepala sekolah menginstruksikan agar guru memberikan nilai maksimal KKM dan mengubah ketidakhadiran agar dapat naik kelas.
kumpulkan yang keempat nih Pak Aris ya. Ini sambungan masih situasi yang relevan, Ibu. Nampak Kumpul. udah. Ada. Guru merasa kurang nyaman atas keputusan tersebut karena merasa kurang adil pada murid yang rajin. Kepala sekolah khawatir jika murid tidak naik kelas akan putus sekolah, namun juga khawatir jika semua dinaikkan maka reputasi sekolah kurang baik di mata masyarakat. Yang keempat, pengujian benar salah. A. Uji legal, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Yang B itu uji regulasi atau standar profesional, ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini. Hal tersebut dapat dilihat dari guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan aturan presentasi nilai akhir kenaikan kelas. Ketidakkesesuaian tersebut dapat dibuktikan dari kehadiran murid yang tidak cukup, kurangnya nilai harian, dan murid hanya datang pada saat ujian akhir kenaikan kelas berlangsung. Yang C, uji intuisi. Iya, berdasarkan perasaan dan intuisi kami, tidak ada yang salah. Semua benar. Kepala sekolah benar dalam menginstruksikan guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran agar murid dapat naik kelas. Dan kepala sekolah benar jika semua murid dinaikkan meskipun tidak sesuai dengan syarat kenaikan kelas, maka reputasi atau nama baik sekolah menjadi kurang baik di mata masyarakat. Yang D, uji publikasi. Jika keputusan saya dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial, saya merasa tidak nyaman karena akan merusak nama baik pribadi dan sekolah. Yang E itu uji panutan atau idola. Keputusan yang akan diambil adalah memberi nilai minimal KKM karena mementingkan nilai kemanusiaan murid agar tidak putus sekolah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya sehingga wajib belajar 12 tahun tercapai dengan maksimal. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Murid yang nilai rapornya dinaikkan menjadi nilai KKM tidak diberikan begitu saja oleh guru, namun ada perlakuan khusus berupa pemberian tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh murid. Yang ke-8, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memberikan nilai sesuai KKM dan ketidakhadiran melebihi batas maksimal dengan catatan murid telah diberikan tugas tambahan agar meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan murid lain. Yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka anak yang nilainya di bawah KKM diberikan nilai tambahan untuk mengantisipasi anak putus sekolah apabila tidak naik kelas. Itu nampak Ibu? Udah. Hal menarik dan Hal tak menarik dan terduganya. tak terduga. Hal menariknya itu adalah nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak. Hal yang tak terduga akan terjadi kasus yang sama apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, ini adalah Ini dulu, Bu. Oh ya, ada. Nah, ini adalah tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Jika ada pertanyaan lanjutan dalam benak, apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Nah, kami telah menyimpulkan atau kesimpulannya, pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan.
Tidak ada pertanyaan lanjutan keputusan tersebut karena sudah tepat. Nah, ini adalah daftar tugas checklist tugas kolaborasi. Yang pertama itu studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Ada, kemudian memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika, juga ada. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, ada. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan, ada. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan juga ada. Yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu ada. Yang ketujuh, setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Juga ada. Yang 8, Pak Aris nggak nampak nih. Sedikit lagi ada. Oh, terlalu tinggi. Ya. Yang ke-8, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Iya, juga ada. Ya, hanya ini presentasi kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderatornya, Pak Aris. Baik, Ibu Titi, terima kasih atas penyampaian materinya. Sekarang kami buka sesi tanya jawab ya untuk kelompok 4 yang akan menanggapi dari kelompok 3. Kelompok 4 kami persilahkan memberikan tanggapan dan masukannya. Mungkin silakan kelompok 4 memberikan masukan untuk kelompok kami supaya hasil kerja kelompok kami lebih bagus lagi, lebih mantap dan siap kita kirim ke tugas kita. Ya, Ibu Azizah, silakan Ibu Azizah. Baik, Bapak Ibu kelompok 3, luar biasa pemaparannya ya. Boleh ditayangkan kembali Pak, ini depan Pak. Ibu mau yang bagian mana Bu? Biar saya tampilkan lagi. Tentang uji intuisi Pak. Uji intuisi. Oh, ini dia. Nah, yang ini Bu ya. Belum terlihat Pak? Belum Ibu. Ya. Ini udah? Belum Pak. Tapi kami udah nih Kami Bu sudah Azizah. lihat Bu Azizah. Saya Ya, nggak ada itulah, saya nih. pun. Masih terima kasih nih. Salam dan bahagia saya. Oh, apa mungkin jaringan di saya apa jaringan di Jaringannya Ibu mungkin ini? itu, Bu. Jaringannya. Ini baru. Ini baru. Oh ya. Oke, alhamdulillah ini sudah terlihat Bapak. Baik Bu, silakan memberikan Iya. masukan atau tanggapannya. Baik, saya kemungkinan mau bertanya nih ya Pak ya, sambil kita memahami sebenarnya apa sih uji intuisi itu ya Pak. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, berdasarkan perasaan dan intuisi kami, maksudnya dari kelompok 3, tidak ada yang salah, semua benar. Dalam arti kata ini Pak, sebenarnya pemahaman uji intuisi ini seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Titi atau kita tampung dulu nih. Bu Rizky, mana Ibu Rizky? Terserah Pak Aris. Tampung lah juga, jawab terus saya juga.
Baik, mungkin kita jawab aja dulu ya sedikit ya. Nanti bisa ditambahkan atau diberikan pemahaman lagi oleh Ibu. Jadi Ibu, intuisi ini kan berdasarkan pemahaman dan intuisi kami. Tidak ada yang salah. Jadi semuanya benar. Maksudnya gini, ketika kita mengambil keputusan ini, jadi kita tidak menganggap itu sebuah keputusan baik itu salah atau benar. Karena tujuannya di sini adalah untuk supaya anak tersebut tidak putus sekolah. Jadi uji intuisi ini adalah kita menguji istilahnya hal yang akan terjadi ke depan. Jadi makanya di sini dikatakan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tujuannya untuk kebaikan siswa. Itu yang paling utama, Ibu Aziza. Kemudian di sini nanti kan ada juga di sini meski tidak benar salah, kepala sekolah benar dalam menginstruksikan guru untuk memanipulasi. Makanya tidak ada benar yang salah. Kepala sekolah juga menginstruksikan. Tujuannya juga apa? Tujuannya juga untuk anak-anak kita istilahnya. Kalau tidak diinstruksikan demikian, mungkin anak tersebut bisa putus sekolah karena dia tidak naik kelas. Mungkin demikian Ibu Azizah dari uji intuisi ini. Mungkin Ibu Titi boleh jika ingin ditambahkan, atau Ibu Reski masih sanggup untuk ngomong lah. Kalau enggak apa juga enggak masalah gitu. Karena Ibu Reski pun lagi pada bilang ya. Mungkin demikian Ibu Azizah. Berarti Pak, uji intuisi ini termasuk menyediakan landasan ya Pak, secara konsep dan fakta ya Pak, yang harus kita diambil oleh yang memberikan keputusan ya Pak. Atau bagaimana Ya, Pak? benar Ibu. Jadi begini Bu ya, ini sedikit kurangnya termasuk pengalaman saya di sekolah, Ibu. Jadi kelas 5 yang terdahulu saya punya siswa, Ibu. Jadi anak ini memang seperti ya Ibu Fasil kita bilang kemarin, jangankan untuk dia jajan sekolah, kadang untuk makan perutnya aja kurang. Jadi anak ini memang sehari tok Bu sekolah sama saya kelas 5. Setelah itu sampai ujian NBK dia nggak hadir, harus kita jemput dan harus kita dampingi. Jadi setelah itu dia nggak sekolah-sekolah lagi sampai naik kelas 6. Nah, di naik kelas 6 inilah saya jadi dilema, Ibu. Saking dilemanya saya, kalau saya tinggalkan, dia pasti akan putus sekolah. Saya yakin tuh dia akan putus sekolah. Nah, jadi di balik keputusan saya ini, saya waktu lagi kita bilang belum belajar tentang CGP ini, kebetulan waktu wawancara CGP saya wawancara untuk lulus CGP ini ditanya keputusan terberat yang pernah Bapak ambil. Saya angkatlah kasus ini, keputusan terberat yang saya ambil karena memang saya alami. Mau saya tinggalkan kelas, enggak saya tinggalkan. Bagaimana dengan anak yang lain istilahnya kan dia memang tidak sekolah. Akhirnya guru yang lain juga memberi masukan. Ya, akhirnya saya dan guru-guru yang lain mengambil keputusan untuk menaikkan anak tersebut, Ibu. Ya, tujuannya supaya dia tidak putus sekolah. Mungkin demikian. Jadi yang Ibu sampaikan tadi benar. Jadi semua yang kita intuisi ini atau yang kita putuskan ini berdasarkan hasil-hasil yang sudah kita sepakati bersama. Baik Pak Mungkin Aris. demikian Bu Berarti Aziza. iya baik Pak. Ini ada satu lagi nih Pak. Menurut Bapak Ibu Silakan Bu nih ya Aziza. di kelompok 3 supaya lebih aktif ya kan, kalau kita tidak bertanya sepertinya pasif ya. Hal Ya, apa benar Bu. saja ya nih yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika nih Pak?
yang kita anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu. Seperti yang kasus yang Bapak angkat saat ini. Baik, Ibu. Mungkin di sini karena kasusnya kan khusus untuk kenaikan kelas. Jadi efektifnya kita memang harus melihat sedetil mungkin anak-anak tersebut. Jadi dengan demikian keputusan yang akan kita ambil itu akan mungkin berdampak efektif untuk semuanya, Bu. Mungkin demikian, Ibu. Karena jika kita tidak melihat secara keseluruhan, misalnya seperti saya bilang tadi, anak ini tidak sekolah, langsung kita putuskan dia tidak perlu naik kelas karena dia tidak sekolah. Bahkan dia misalnya tidak ikut ujian, jadi tidak perlu kita. Nah, jadi sebelum kita memutuskan itu, kita harus mengkaji ulang, kita harus melihat dari segala segi. Baru bisa kita putuskan. Dengan demikian, keputusan yang kita ambil akan seefektif mungkin. Nah, mungkin demikian, Ibu. Baik Pak, berarti kita harus mengidentifikasi dulu ya Pak ya permasalahannya, latar belakang si anak itu kenapa dia itu Ya, benar, Ibu, benar. ya benar-benar. Udah seperti itu aja dari saya Bapak. Terima kasih Pak. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada, silakan. Boleh juga memberi masukan. Mungkin Pak Aris di sini kelompok Bapak ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan. Nanti akan kita revisi kembali. Gimana kawan-kawan? Apa saya yang nggak dengar atau memang nggak ada yang bicara? Silakan Bapak Ibu, mungkin siapa Ibu Azizah, apa namanya kawan-kawannya yang kelompok 4 siapa-siapa aja nih? Ada Ibu Sri, Pak Yos, Ibu Misri Pak. Oh, mungkin dari Pak Yos boleh, Bu Misri boleh. Kalau masih Bu Misri mungkin lagi lemes mungkin ya, karena baru siap lahiran. Iya, Pak Yos mungkin mungkin bisa memberikan masukan. saya akan segera ini karena kita ada 4 kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang salah satu uji yang diminta, yang ditanyakan oleh Ibu Azizah tadi adalah uji intuisi. Ya. Intuisi itu kalau kita lihat dari artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu intuisi itu lebih kepada firasat gitu ya, naluri ya, insting gitu. Insting enggak ya? Intuisi itu gini, firasat lah lebih tepat ya. Kayaknya aku dapat intuisi ini bakal seperti ini gitu ya. Jadi lebih kepada firasat. Nah, tetapi bukan berarti pengambilan keputusan melalui uji intuisi sebuah keputusan yang diuji melalui uji intuisi ini berarti kurang kuat lah Bu Intan karena dia tidak berdasarkan fakta atau data ya, lebih kepada firasat atau naluri. Namun ya sebenarnya uji intuisi ini diperlukan saat kita ingin memanusiakan keputusan daripada yang kita ambil. Nah, karena dia apa? Dia bersifat menjadi pelengkap bagi pengambilan keputusan yang rasional, ya. Nah, jadi kita timbul firasat itu kan juga karena berdasarkan pemahaman dan pengalaman kita, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi dia tidak dapat dilakukan satu saja teman-teman, tetapi tetap kita diajak untuk menggunakan beberapa uji ya. Nah, uji intuisi ini juga dapat meningkatkan keakuratan keputusan ya. Karena apa? Kita dapat membandingkan secara intuisi kita seperti apa, firasat kita seperti apa, tetapi didukung oleh
uji lainnya yang pengambilan keputusannya itu berdasarkan data dan fakta. Nah, di kasusnya Pak Aris dan kawan-kawan ya, di sini kan ada data dan fakta bahwasanya anak itu mungkin kehadirannya ya. Nah, tetapi apa ya, mungkin firasat kita mungkin kalau kita mengambil keputusan dia dinaik kelas kan ya. Nah, satu sisi firasat kita tuh dia akan mengulang nanti yang sama. Tapi ada juga mereka yang memiliki pengalaman yang menyenangkan ya, pada saat menjumpai peserta didik yang seperti itu, ternyata waktu di SMA kok dia baik-baik aja. Nah, jadi apa ya namanya ya, makanya tadi bahasa saya memanusiakan sebuah keputusan gitu. Nah, karena ada pertimbangan daripada pengalaman kita ya, firasat kita, nah seperti itu. Karenanya Bu Azizah, saran saya ya, juga kawan-kawan semua ya, kita tidak hanya mengandalkan intuisi saja. Nah, itu dia ya. Nah, mungkin kalau uji publikasi, nah jadi jangan satu aja nih yang kita uji. Nah, ya seperti ini. Jadi keputusan kita semakin kuat nanti pada saat seperti uji panutan atau idola. Mungkin ini maksudnya gimana nih kalau menurut kawan-kawan? Dalam hidup kita nih kan kita punya panutan atau idola. Barangkali yang paling simpel tuh orang tua kita, betul nggak? Nah, kira-kira kalau kasus ini dari sudut pandang ortu kita tuh seperti apa? Gitu. Nah, panutan atau idola kita. Atau kita mungkin punya satu sosok ya, seorang guru, kawan di sekolah yang integritasnya luar biasa, yang bisa kita jadikan idola misalnya kan. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang beliau itu seperti apa? Jadi dengan Bu Intan, apakah semuanya harus seperti itu ya? Kalau kita mau bijaksana, kalau kita mau ingin menghasilkan keputusan yang terbaik, ya memang seperti ini ya teman-teman. Ya. Nah, dan ini masalah yang diangkat oleh kelompok Pak Aris, ini adalah masalah yang bagi kita semua. Bahkan ini saja saya sedang menangani masalah yang seperti itu. Barusan saya menelpon ya. Ini ada satu anak di grup wali kelas yang sudah disampaikan dia itu tidak pernah hadir ke sekolah. Ini yang mempermasalahkannya adalah guru salah satu koordinator diniyah. Sekolah saja enggak, konon lagi diniyah. Diniyah itu pelajaran tambahan di sore hari ya untuk penguatan karakter Islami pada peserta didik di Kota Banda Aceh. Jadi itu memang makanan kita sehari-hari sehingga kita sering mendengar istilah NP. Ya. Naik dia Bu, tapi jangan di sekolah nih lagi. Ya, seperti anak yang kita gini, saya nggak sanggup lagi urus, itu kan bahasanya gitu tuh. Saya nggak sanggup lagi urus anak ini, sekarang coba ke sekolah lain biar diurus sama sekolah lain. Nah, jadi ibu-ibu dengan kata lain di situ sudah menyerah. Nah, jadi langkah-langkah yang seperti dilakukan seperti ini karena pertimbangan intuisi, pertimbangan rasa kebenaran lawan kesetiaan, ya, kemudian keadilan versus kebenaran lawan kesetiaan. Satu lagi keadilan lawan satu lagi ya. Kasihan, Bu, kasihan. Kasihan. Kasihan, Bu. Ya. Terus teman-teman, wajar-wajar aja kalau dalam satu persoalan itu paradigma dilema etikanya itu kena semua. Individu lawan kelompok juga bisa kadang. Ya. Betul kan? Nah, kita berhadapan dengan satu individu yang ingin kita angkat misalnya, ya. Kita naikkan kelas dia misalnya. Ya. Kita akan berhadapan dengan kelompok orang lain yang barangkali juga akan menuntut hal yang sama atau bahkan merasa keputusan yang kita ambil itu nggak tepat, ya. Di mana marwah sekolah, di mana marwah guru, di mana marwah sekolah sebagai institusi. Nah, jadi memang sudut pandang itu beda-beda, tetapi mana yang paling kuat kesanalah kita berpijak, teman-teman. Mungkin kalau dalam hal ini tadi yang diangkat adalah
Apa teman? Kebenaran lawan, keadilan lawan kasihan. Rasa kasihan, Bu. Kasihan, Itu dia. kasihan. Itu dia, ya. Nah, jadi sekali lagi selama dasar pengambilan keputusannya itu berpihak pada peserta didik kita, selama tidak mencederai kebijakan universal, kebajikan universal, dan selama dapat dipertanggungjawabkan, maka silakan keputusan itu dapat menjadi biarpun tidak mungkin menyenangkan semua orang, tetapi kalau udah berdasar yang 3 itu udah oke, ya. Nah itu dia Bu Adijah. Jadi di sini memang agak bias nih, harus diperbaiki nih Pak Haris dan kawan-kawan, ya. Nah tidak ada yang salah, semua benar. Kepala sekolah benar dalam menginstruksikan guru untuk memanipulasi nilai agar murid dapat naik kelas, dan kepala sekolah benar jika semua murid dinaikkan meskipun tidak sesuai dengan syarat kenaikan kelas. Maka reputasi atau nama baik sekolah menjadi kurang baik di mata masyarakat. Nah, di sini kan emang kepala sekolahnya ngambil keputusan apa ujung-ujungnya nih? Di kasus ini tadi. Dia suruh manipulasi. Iya, dia suruh menaikkan momen- semua aja, Bu, supaya ini kan tidak ada yang tinggal kelas. Iya. Karena Tapi dia juga berpikir benar jika semua murid dinaikkan meskipun tidak sesuai dengan itu akan mencederai reputasi nama sekolah, gitu. Nah, coba ini. Makanya saya sepaham dengan Bu Azizah ya. Uji intuisinya agak sedikit membingungkan, ya. Pernyataan Ibu nih, pernyataan Pak Aris, Bu Titi dan Bu Rizky. Coba ditinjau kembali. Barangkali maksudnya seperti apa ya? Oke. Baik, Bu. Nah, oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok ya. Kita konfirmasi nanti di luar, dan sekarang karena waktu juga kita akan segera beranjak ke berikutnya. Ya, baik, sebentar. Baik, Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas penguatan yang sudah Ibu berikan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan dan masukannya. Jadi itulah demikian dari kelompok kami, kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita akan segera cek ya siapa yang lama banget saya udah putar, ternyata belum muncul ya. Udah ada tepuk tangan. Kelompok 4 silakan tampil, ditanggapi oleh kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 4. Baik, Ibu. Yos. Assalamualaikum Pak Yos. Waalaikumsalam. Pak Yos, mana Pak Yos? Oke, silakan Pak Yos. Kapan ambil mani air putih boleh? Ambil. Kakak ya sebagai dedek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan serta kami sayangi Ibu Intan selaku pencerahan ataupun referensi kami nih sebagai guru-guru yang ingin mencari ilmu ini ya Bu ya. Terus rekan-rekan yang seperjuangan nih semangat ya untuk tetap mood dalam melaksanakan kegiatan kita hingga akhirnya nanti. Baik, saya dari kelompok 4 akan mencoba yang membuat ataupun
berbicara ataupun mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama membahas tentang kasus yang kami hadapi ini ya. Saya ini sebagai, boleh lanjut Pak Yos, saya sebagai moderator, Ibu Sri, Pak Yos. Udah, Bu. Ya, Ibu Sri Wahyudi sebagai presenter, Ibu Misri Suryani penanggap, dan Pak Yos Suryadi sebagai slider. Baik, dari kasus yang akan kita telaah malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita perbaiki bersama sebagai pemahaman kita bahwa dan yang kita hadapi ini adalah pembelajaran yang memang selalu terkait dengan lingkungan sekolah kita masing-masing. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah dari saya persilakan Ibu Sri Wahyuni untuk dapat membacakan slide presentasi kita pada malam ini. Disilakan Ibu Sri Wahyuni. Baik, terima kasih kepada Ibu Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi kami malam ini. Ruang kolaborasi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Baik, Pak Ayas dilanjut. Belum Pak ya? Ya. Lambat. Ini tujuan pembelajaran. Iya, tujuannya, Pak. Udah ada. Belum jalan nih, Pak Yos. Belum jalan. Jaringan. Tujuan pembelajaran CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus pilihan, studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Bentuk kasus dilema wali kelas antara hukuman dan kesepakatan kedua. Pak Ahmad pernah mengalami situasi di mana salah satu siswanya tertangkap basah mencontek saat ujian oleh guru pengawas ujian. Dia merupakan siswa yang cerdas, namun sering kesulitan mengelola waktu karena membantu pekerjaan orang tuanya setelah sekolah. Sebagai wali kelas, Pak Ahmad menjalani sebuah dilema, yaitu harus memilih antara satu, memberikan hukuman sesuai peraturan sekolah yang bisa berdampak buruk pada nilai dan reputasi siswa tersebut, atau memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung seperti bimbingan tambahan dan ujian ulangan serta resiko dituduh tidak adil oleh siswa yang lain. Pembahasan analisis kasus, paradigma yang digunakan, justice vs mercy, keadilan vs kasihan. Justice memberikan hukuman sesuai peraturan sekolah yang menekankan pada keadilan dan penerapan aturan secara konsisten. Mercy memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung seperti bimbingan tambahan atau ujian ulangan yang menekankan pada pemahaman terhadap situasi khusus siswa dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Prinsip yang mendasari care-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Keputusan untuk memberikan kesempatan kedua didasarkan pada empati dan pemahaman jika berada dalam situasi yang sulit. Sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Keadilan dan disiplin atau mengikuti peraturan sekolah.
PS, empati dan dukungan membantu siswa dan yang kesulitan. Yang kedua, siapa yang terlibat? Siswa, Pak Ahmad, wali kelas, guru, pengawas ujian, siswa lain, dan wali siswanya. 3. Fakta-fakta yang relevan. Siswa tertangkap mencontek saat ujian. Siswa tersebut cerdas tapi kesulitan mengelola waktu karena membantu orang tua. Peraturan sekolah mengharuskan hukuman tugas untuk mencontek. Memberikan kesempatan kedua bisa dianggap tidak adil oleh siswa yang lain. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum, namun peraturan sekolah mengharuskan hukuman tegas untuk tidak mencontek. Uji regulasi. Mengikuti peraturan sekolah dan memberikan hukuman tegas, tapi memberikan kesempatan kedua bisa melanggar aturan tersebut. Uji intuisi. Memberikan kesempatan kedua dengan bimbingan tambahan akan lebih bermanfaat bagi perkembangan mental siswa tersebut. Uji publikasi. Jika keputusan untuk memberikan kesempatan, Pak Ahmad mungkin akan merasa tidak nyaman karena bisa dianggap tidak adil oleh siswa lain. Uji panutan. Panutan kami mungkin akan mencari solusi yang mendukung perkembangan mental siswa tanpa mengorbankan keadilan dan disiplin. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, maka paradigma yang sesuai adalah justice versi mercy atau keadilan versi kasihan. 6. Prinsip resolusi atau penyelesaian. Dari 3 prinsip penyelesaian, dilema prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Karena ini melibatkan empati dan memperlakukan siswa seperti yang kita harapkan diperlakukan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kami mencari solusi kompromi dengan memberikan siswa tersebut kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui bimbingan tambahan dan ujian ulang sambil menjelaskan situasi pada siswa lain untuk menghindari kesalahpahaman tentang ketidakadilan. Yang ke-8, buat keputusan. Memberikan siswa tersebut kesempatan kedua dengan bimbingan tambahan dan ujian ulang sambil memberikan penjelasan terbuka kepada kelas tentang alasan dibalik keputusan-keputusan ini untuk menjaga transparansi dan keadilan. Yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka hal ini memungkinkan Pak Ahmad untuk membantu siswa tersebut tanpa mengabaikan nilai keadilan dan disiplin. Kami merasa keputusan ini adil dan mendidik serta sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan ini juga membantu Pak Ahmad menjadi lebih empati dan pengertian dalam menangani masalah serupa di masa depan, serta menjaga kepercayaan dan transparansi dengan siswa lain. Evaluasi ketepatan tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang diikuti sudah tepat karena melibatkan identifikasi nilai-nilai yang bertentangan pihak yang terlibat, pengumpulan fakta, dan berbagai pengujian untuk memastikan keputusan yang diambil adalah etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan lanjutan. Tidak ada pertanyaan lanjutan karena keputusan yang diambil sudah tepat. Evaluasi ketepatan keputusan yang diambil.
Keputusan yang diambil sudah tepat, yaitu memilih memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang, dengan tepat berkomunikasi secara transparan dengan siswa lain mengenai alasan dibalik keputusan ini, sehingga mereka memahami konteks dan tidak merasa diperlakukan tidak adil. Hal menarik dan tak terduga. Hal menariknya, pendekatan pedagogis yang ada PIT, yaitu pilihan untuk diberikan bimbingan tambahan atau ujian ulang, menunjukkan pendekatan yang mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada hukuman. Tak terduga, resiko persepsi ketidakadilan, yaitu memberikan kesempatan kedua bisa menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan siswa lain yang mungkin mereka ada perlakuan istimewa. Untuk checklist tugas kolaborasinya, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Ada memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Ada memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Ada memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan itu. Ada memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam. Ada hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Itu ada setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan di forum. Itu ada hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota juga ada. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Selebihnya saya kembalikan ke moderator kami, Ibu Azizah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni atas paparannya dan pembacaan slide dari awal hingga selesai slide ke-22 ya Ibu Sri Wahyuni. Baik, kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan ataupun dari kelompok 1 untuk menelaah ataupun memberi pertanyaan sebagai bahan referensi untuk kami. Silakan Bapak Ibu kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada malam ini kelompok 4 sangat bagus sekali. Saya sampai bagaimana ini ya mengkomentarinya, sudah bagus sekali menurut saya dan sangat luar biasa untuk kelompok 4 ya. Ada sedikit-sedikit yang saya coba perhatikan tadi di sini pada memberikan hukuman sesuai dengan peraturan sekolah. Begitu ya, di situ saya kepingin juga mengetahui bagaimana memberikan hukuman sesuai peraturan sekolah. Kemudian memberikan kesempatan kedua. Ini sudah sangat bagus bagi saya ya, atau bagi kami lah. Karena ada kesempatan keduanya lah untuk anak-anak ya. Ada waktu nanti dia untuk belajar ulang begitu, untuk ikut ujian ulang. Nah, begitu ya, untuk memperbaikinya. Kemudian yang saya ada pertanyaan juga di sini di fakta yang relevan nih, Bapak Yosya atau Ibu Azizah atau Bu Sri. Di sini nanti di fakta yang relevan ini agak ada sedikit kekurangan. Maksudnya saya pahami begitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan Ibu ya. Kemudian kalau di ujian ulangan itu pokoknya itu sangat setuju kalau saya, karena untuk mengulang atau kayak biasa kita remedial itu Ibu ya.
Jadi anak-anak itu apa namanya akan ada untuk belajar lagi begitu. Kemudian hal menarik di sini memberikan bimbingan. Nah ini saya sangat setuju juga karena kita ada membimbing lagi siswanya. Begitu. Jadi apa namanya anak-anak akan merasa puas nanti. Seperti itu. Kemudian tak terduga tidak merasa diistimewakan. Jadi berarti siswa ini sama semua kita. Macam anak-anak begitu kan. Enggak ada oh ini satu yang istimewa, yang ini tidak begitu. Jadi mungkin dari semua yang saya dengar tadi, yang saya perhatikan mungkin ini yang agak kekurangan pemahaman saya di fakta yang relevan ini. Ibu ya atau Bapak ya. Mungkin ini saja yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rosita atas pemaparannya dan sanjungannya ya. Allahu Akbar. Ini berusaha proses ini ya Bu Rosita. Baik, kami akan merespon pertanyaan dari Ibu tentang fakta-fakta yang relevan. Boleh dibantu Pak Yos, sepertinya di slide 10 itu ya Pak. Halo Pak Yos. Udah Bu. Udah? Baik, iya saya berikan waktu kepada Ibu Misri untuk bisa merespon tentang pertanyaan dari Ibu Resnita. Silakan Ibu Misri. Baik, Ibu Rosita, tadi kan Ibu ada pertanyaan ya yang apa? Di sini agak kurang pemahaman saya, maksudnya mungkin bisa diperjelas begitu Ibu ya. Ya, coba ulang Bu Azizah apa tadi yang ini? Memberi hukuman sesuai peraturan sekolah ya? Benar. Iya, kalau menurut saya kan di sekolah kita itu masing-masing kan memiliki peraturan dan seperti kalau misalnya dulu sebelum kita belajar di guru penggerak ini peraturan-peraturan atau hukuman-hukuman itu banyak yang asal mereka membuat kesalahan kita beri hukuman kan begitu kan. Dan hukuman pun bisa bermacam-macam, bisa dengan membersihkan kamar mandi atau mengutip sampah, menyapu di halaman sekolah. Tetapi setelah kita belajar di guru penggerak ini, kita sudah banyak mengerti apa namanya itu, yang tidak harus menghukum, tetapi juga bisa dengan apa Bu Azizah namanya? Restitusi Bu. Segitiga restitusi itu. Iya, di mana di situ kan kita bisa dengan mengingatkan atau kita ambil jalan lain di samping harus memberikan hukuman kepada anak didik kita. Di sini begitu juga, walaupun nanti di sekolah memang ada peraturan kalau memang melakukan kesalahan memberikan hukuman, tapi hukuman di sini bukan berarti dengan kekerasan atau juga dengan seperti yang kita katakan tadi dengan menyuruh yang mendidik lah seperti itu. Kalau mungkin menurut saya seperti itu. Mungkin ada dari kawan-kawan yang ingin menambahkan sedikit bisa. Baik, terima kasih Ibu Misri. Boleh saya tambahkan ya, Ibu Rosita. Yang tertampak di sini di slide 10 yaitu 3 fakta-fakta yang relevan. Dalam arti kata memang status ini yang memang sering kita alami ya di lingkungan sekolah kita, masalah mencontek saat ujian. Jadi siswa itu tertangkap oleh kita sebagai pengawas. Kenapa? Sebenarnya siswa kita ini termasuk cerdas ya, dengan proses dia mencontek itu termasuk dia cerdas. Kenapa dia ingin mendapatkan nilai yang maksimal? Tapi dalam arti kata bahwa kelakuannya ini sangat merugikan yang lain ya. Karena apa?
dengan peraturan sekolah mengharuskan hukuman tugas untuk mencontek. Jadi larangan untuk tidak mencontek itu memang kita buat kesepakatan rekan-rekan di sekolah. Terus memberikan kesepakatan atau kesempatan kedua dengan remedi ataupun biar dianggap bahwa ada rasa keadilan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Bagaimana Ibu Rosita? Apa boleh dipahami atau ada lain yang ingin ditambahkan? Ya Bu, sudah mengerti saya Bu. Ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Atau ada rekan-rekan yang lain dengan tulisannya ataupun tentang fakta ataupun tentang uji intuisinya ataupun publikasinya atau seperti apa. Oh, baik. Sudah ada Pak Irwansyah, disilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Aziza. Baik, saya di sini ingin bertanya ya, memang ini untuk masalah contek ini mungkin siswa di zaman sekarang pun apalagi sudah ujiannya pakai internet ya, pakai HP misalnya, untuk kasus seperti ini memang sering terjadi ya. Namun yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana Pak Ahmad ini dapat memastikan ya bahwa ujian ulangan yang diberikan itu bersifat adil dan tidak merugikan siswa lain. Misalnya kalau memang dia di hasil ulangan yang kedua nanti nilainya lebih bagus, apakah adil menurut siswa yang lain? Seperti itu, Bu. Mungkin itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Baik, ya, baik Pak Irwansyah. Bisa ditambahkan Ibu Misri atas pertanyaan dari Pak Irwansyah, silakan. Gini Bu, Pak Irwansyah, kalau menurut saya di sini gimana kata-katanya? Kalau misalnya kita bilang seperti pertanyaan Pak Irwansyah tadi, bagaimana Pak Ahmad tahu ya kan? Mungkin memastikan kalau yang mereka lakukan tidak mencontek lagi. Ya, seperti itu. Bukan. Misalnya dia dapat nilai 100. Nah, kan adil nggak dengan siswa lain yang mungkin sudah sekali ikut dapat 70 atau 80, sedangkan si yang tadi yang mencontek tadi dia memang cerdas dia, tapi karena nilai mengikuti kedua kali dapat nilai 100. Itu adil nggak dengan siswa lain? Gini, kalau kita bilang adil ya pasti tidak adil, tetapi kan kita seperti ini di saat ujian kan ada perbedaan antara yang mengikuti pertama dengan yang remedial, ya kan? Kalau misalnya yang mengikuti pertama mendapat nilai 80, kemudian yang remedial di atas dari yang 80 tersebut, otomatis walaupun kita kasih nilai, tapi pasti ada perbedaan. Mungkin hanya kita yang tahu, nanti ada istilahnya ada kodenya lah yang mengikuti pertama dengan yang remedial tersebut. Walaupun dia dapat 100, walaupun dia dapat 100. Walaupun dia dapat 100, tapi kan dia 100 itu dari hasil remedial. Yang pastinya akan berbeda dengan yang mengikuti pertama tadi. Ya, berarti adil berarti ya di situ, ada keadilan. Gimana Bu Aziza, kalau kita bilang adil, ya pasti tidak adil kan? Cuman bagaimana saya katakan ya? Karena kata kuncinya tadi siswa itu cerdas dia, karena waktu nggak bisa dikelola waktu, sehingga dia mencontek tadi karena waktunya nggak sempat lagi ya. Ya, biar cepat selesai lah istilahnya. Mungkin ada yang bisa membantu. Baik, saya bantu. Pak Yos nggak mau bantu nih Pak Yos? Ada rencana Bu bantu, tapi oh iya, silakan Pak Yos, Pak Yos. Saya kepingin dengar suara Pak Yos hari malam ini. Yuk, silakan Pak Yos. Suara perdana saya.
menurut saya itu adil Pak Irwansyah. Cuman kita ada ininya, ada bobotnya lah. Iya. Beda bobot pertama tuh 100, kalau dia betul semua 100. Kalau ujian remedial bobotnya kita kurangin, bisa jadi 80. Keadilannya seperti itulah kira-kira Pak. Gak mesti kalau dia anak ujian yang pertama 100, yang kedua kita buat 100, enggak, beda bobotnya. Itu Pak. Berarti dari segi etika tadi ya, etika. Ya nggak mungkin kita samakan lah. Kita adil tuh dalam kita menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu Pak. Benar Pak Yos. Ya, Pak. Sekian. Ada ini, ada tanda petiknya Pak Yos ya. Tanda petiknya, tidak semua harus kita buat. Iya. Baik kawan-kawan, ini kita sudah mau selesai sebenarnya pikonnya ya. Kita sampai jam berapa ya? Belum ya? Enggak, karena ada 2 kelompok lagi nih. Jam 9:30 ya. Sampai dengan enggak Bu Misri, lama banget sampai setengah Jam 9, 50 menit ya. Kita kan kita tadi mulainya 19:30. 30 Bu. Ini udah jam 9 Bu. Ini 9 kurang 5. 1:30. Sudah kelompok 3. 21:30, 21:45 kita selesai ya. Tapi kita ada 2 kelompok lagi nih ya teman-kawan. Jadi dan ini saya nggak tahu kenapa nih kamera saya kok nggak terbuka lagi. Padahal saya buka loh nih, tapi nggak buka lagi, nggak nampak jaringannya Bu Wada. Iya itulah dia. Padahal saya nggak kemana-mana di sini dari tadi. Nah baik, mungkin saya akan mengambil ada satu titik penting ya selain pengambilan keputusan studi kasus ini, yaitu tentang pembicaraan kita ya bahwasanya tadi kita masih mendengar ya di sekolah siapa nih kejadiannya karena nih kasus Sekolah saya Bu. Bu Aziza. Jadi kita selalu membaca capaian umum modul ya, guru penggerak menetapkan tujuan ya, membuat rencana. Kemudian juga di sana kita sudah harus menyampaikan ataupun mengajak orang lain untuk mencoba kita berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk memahamkan teman-teman. Jadi karena nilai dan peran kita sebagai seorang guru penggerak tadi ya, termasuk bagaimana kita bergerak dan menggerakkan orang lain. Apa nih hubungannya? Saya sependapat sekali dengan Ibu Misri tadi ya. Barangkali Bu Aziza sudah harus berani speak up di sekolah bahwasanya ya tidak boleh lagi ada hukuman tegas tuh ya. Tidak ada lagi hukuman. Jangankan hukuman, sanksi aja enggak ya, tapi lebih kepada konsekuensi ya. Nah, dan juga bagaimana menangani anak. Memang kita dalam perjalanannya itu, saya sendiri kadang-kadang masih belum sepenuhnya, tetapi saya bergeraknya sudah ada rule tersendiri dalam artian ya. Begitu saya ingat ini salah, saya akan langsung perbaiki keadaan itu ya. Nah, jadi kemudian kita sepakat tidak selalu pengambilan keputusan yang kita ambil itu benar ya teman-teman. Maksudnya bukan benar, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam studi kasus, tergantung sudut pandang kita ya. Jadi kita hargai kelompok Bu Aziza misalnya melihat paradigmanya seperti apa, mungkin kita melihat celah lain. Tapi yang terpenting kita harus ingat, selama kita sudah menetapkan, minimal keputusan kita tuh nggak terlalu salah kawan-kawan, yakinlah ya. Kalau kita sudah ibaratnya ya seperti mengarah gitu ya kepada 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian ketiga prinsip dasar pengambilan keputusan, dan udah kita uji dengan 9 langkah pengambilan keputusan, bahkan sampai ke langkah opsi trilemanya, maka keputusan kita tuh nggak terlalu salah lagi ya. Nah, termasuk ini yang temuan terakhir nih yang disampaikan Pak Yos ya. Barangkali keadilan yang seperti apa pada saat kita menghadapi anak yang ya dia remedial, dia nggak mungkin sama nilainya dengan teman yang biasa gitu ya kawan-kawannya. Kalau nggak, ya udah kita anak-anak akan enak remedial kita soalnya juga nggak terlalu gimana gitu kan.
Nah, dan kita bisa mempelajari kembali, kita sudah ada waktu untuk belajar kembali, soalnya kita udah tahu seperti apa, nah gitu kawan-kawan. Nah, jadi bisa saja langkah yang diambil oleh Bu Azizah dalam hal ini barangkali pengambilan keputusannya teman-teman menganggapnya tidak tepat. Tapi kita semua di kelompok ini ya sudah bisa menganalisis. Ya, kalau versinya Bu Azizah seperti itu, kalau menurut saya versinya mungkin lebih bagus yang seperti ini. Nah, jadi semua keputusan yang kita ambil itu akan bernilai baik kawan-kawan karena kita sudah menerapkan pengambilan keputusan. Itu dia ya. Baik, boleh ditutup Bu Azizah untuk kelompok APUS ya, untuk kelompok. Nah, kemudian berikutnya. Ini secara memang ada di PPT-nya, tidak ada keputusan yang di sini mana benar-benar salah ya. Tetapi nanti teman-teman silakan melengkapi tagihan dan perhatikan rubrik penilaiannya. Dari 2 kasus yang ada, udah nampak dilema etikanya, sudah nampak pengujiannya, jadi udah saya anggap baik ya. Baik teman-teman, silakan untuk kelompok selanjutnya. Ini kenapa kamera saya nggak muncul ini? Baik rekan-rekan, karena waktu yang memisahkan kita, kami tutup nih dari kelompok 4, dilanjut dengan kelompok berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya terlempar sebentar karena saya refresh ya. Baik kawan-kawan, lanjut. Ini udah nampak muka saya. Dan hilang lagi. Hilang lagi, Bu. Ya udah, ayo teman-teman, kita lanjut ya. Berarti saya akan fill off name dulu. Kelompok terakhir. Lama banget ya. Oke, silakan kepada kelompok 2. Silakan kawan-kawan. Terima kasih, Bu. Mana kawan saya ini? Ya, Ya. Bu Anjar, Bu Yanti sebagai moderator. Bu Anjar Assalamualaikum. diperbesar lagi. Ada suara nggak? Ada Bu Novian? Slide-nya diperbesar lagi, Bu Anjar. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kelompok kami ucapkan pada Ibu Inta sebagai fasilitator kami yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada kami yang lebih baik lagi. Untuk mempercepatkan waktu untuk presentasi akan dibacakan oleh Ibu Nopi. Kepada Ibu Nopi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Intan dan teman-teman semua. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Lanjut, Bu Anjar. Sudah, Bu. Belum berjalan, Bu Anjar, slide-nya.
Jalan, Bu. Belum, Bu Anjar. Jalan ya. Apa lagi ya? Dicoba bagikan ulang Bu Anjar. Ya. Nggak bisa diperbesar mungkin. Ini nampak Bu Nopi. Ya, kurang nih Bu Anjar. Bagikan penuh aja Bu Anjar. Ya, Boleh kayak gitu. ya, perbesar sedikit lagi. Ya, gini. Ya, Oke. Baik, lanjut ke slide langsung ke ini. Ya, baik, Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya di sini calon guru penggerak nanti dapat berbagi, berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, ini kasus nyata dari anggota kelompok kami itu pada saat akhir semester tiba. Nah, ini ada tugas kelompoknya. Nanti setiap kelompok akan mencari suatu kasus yang berisi suatu studi kasus, kemudian menentukan paradigma, dan nanti akan berbagi pengalaman dan gagasan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, ini kasus kami ambil dari sekolahnya Bu Yanti di SMK. Jadi permasalahan di sini yaitu kami alami di akhir semester pada peserta didik kelas 2 di SMK. Saat sidang kenaikan kelas, kami selaku pendidik seharusnya berlaku objektif pada peserta didik dalam memberikan penilaian agar bisa naik kelas. Namun ada beberapa siswa yang nilainya belum mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, dari hasil musyawarah sidang kelas, didapatkan ada beberapa anak yang harus diberikan kesempatan untuk naik kelas. Dengan pertimbangan peserta didik tidak akan mengulangi apa yang telah mereka perbuat, walaupun ada beberapa guru yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Nah, sini pengambilan keputusan yang diambil, murid tersebut tetap naik kelas dengan syarat murid harus mengumpulkan tugas dan memenuhi nilai yang belum mencapai KKM. Prinsip yang kami gunakan di sini yaitu berpikir berbasis rasa peduli, di mana di sini seorang guru peduli dengan masa depan peserta didik tersebut dan menaati peraturan pemerintah. Sorry. Ya, ini adalah pihak-pihak yang baik. Sekarang mari kita lihat kasus ini dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut yaitu nilai rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, ketika kita untuk menaikkan murid kelas, kita tidak menerima jika dipandang dari sisi murid yang mungkin nilainya tidak mencapai KKM. Kemudian kita mempertimbangkan lagi hal lain yaitu akan menurunnya rasa percaya diri dan menghambat keberhasilan masa depannya. Nah, di sini yang terlibat dalam situasi tersebut ada murid, kemudian ada guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, dan juga wali murid.
yang ketiga, fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Di sini kami wajib menjalankan peraturan pemerintah, adanya ketidaksesuaian nilai murid dengan syarat kenaikan kelas. Nah, yang keempat, kami melakukan pengujian benar atau salah. Di sini uji legalnya tidak ada pelanggaran hukum. Kemudian uji regulasinya ada dilema, yaitu harus naik atau tidaknya kelas. Kemudian uji intuisi, timbul pemikiran rasa bersalah apabila murid tersebut tidak naik kelas. Dan uji publikasinya, jika secara ideal tidak menaikkan ataupun nantinya ini akan dipublikasikan ke media, maka dampak negatif terhadap sekolah dan juga menyebabkan guru terganggu kenyamanannya dalam mengajar dan akan berdampak juga pada murid, orang tua dan mutu sekolah. Yang terakhir, uji panutan. Di sini guru mempunyai karisma dan bijaksana serta gigih dalam membantu memuluskan keberhasilan murid, termasuk dalam memperjuangkan kenaikan kelas. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Ini situasi dilema etika. Jika memberikan nilai yang sesuai fakta, berarti melaksanakan keadilan yaitu sesuai aturan dan bernilai benar. Kemudian jika memberikan penilaian lebih baik agar bisa naik kelas dengan pertimbangan rasa kasihan kepada murid, keluarganya, serta masa depannya. Hal ini bernilai benar. Pilihan itu membengkokkan aturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan ataupun budi baik. Nah, selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Diambil dari 3 prinsip penyelesaian dilema. Jika kasus ini saya alami, saya berharap orang lain juga memberi kesempatan untuk naik kelas. Kemudian investigasi opsi trilema. Nah, jika tetap menaikkan kelas murid dengan bersyarat, maka akan membantu masa depan anak dan rasa percaya dirinya. Naik kelas bersyarat diberikan waktu untuk menuntaskan mapel terkait. Nah, yang ke-8 ini keputusan yang kami ambil. Kami akan memutuskan untuk tetap naik kelas dengan syarat diberikan jangka waktu menyelesaikan mata pelajaran yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal sesuai kesepakatan sekolah. Dan yang ke-9, di sini kami melihat lagi keputusan kami tadi dan merefleksi. Jadi keputusan yang kami ambil yaitu tetap menaikkan kelas murid tersebut dengan bersyarat akan diberikan jangka waktu dalam memenuhi capaian minimum mata pelajaran sesuai KKM. Kemudian ada kenaikan kelas bersyarat yaitu diberikan waktu menuntaskan mapel yang terkait. Ini hal menarik dan tak terduga. Di sini hal menariknya ada pendekatan pedagogik yang ada yaitu pilihan untuk memberikan bimbingan tambahan. Kemudian mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Kemudian hal yang tak terduganya risiko atau persepsi ketidakadilan yaitu memberikan kesempatan yang berdampak ketidakadilan. Dan ini dalam perlakuan yang istimewa. Baik, terima kasih teman-teman. Ini presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok 3 yang ingin menanggapi silahkan atau memberi masukan. Ya, silakan Pak Aris. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini kan saya ingin menanyakan
bagaimana Ibu tadi di sini menyebutkan di kasusnya mana ini tadi ya? Ah, walaupun ada beberapa pendidik yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana keputusan yang diambil itu istilahnya di sini kan ada yang tidak setuju. Untuk menyatukan persepsi ini Bu, ini bagaimana istilahnya? Guru yang tidak setuju ini bagaimana untuk meyakinkan atau memberi pemahaman kepada guru tersebut untuk memang bahwa anak ini harus kita naikkan kelas dengan berbagai macam pertimbangan. Mungkin demikian Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aris. Di sini memang ada guru 1-2 orang yang tidak setuju. Tetapi karena setelah musyawarah, kami kenapa mengambil keputusan seperti itu? Karena siswa tersebut setelah dilakukan tindak lanjut dan observasi ulang, siswa itu mampu untuk meningkatkan nilainya sesuai dengan KKM yang ada di sekolah. Diambillah keputusan dari suara terbanyak, begitu Pak Aris. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Berarti di sini istilahnya misalnya walaupun guru tersebut bertahan dengan keyakinannya tidak setuju, berarti berpegang kepada keputusan Dewan Guru yang lain lah istilahnya kan, Iya keputusan Bapak, terbanyak. dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain juga Bapak. Ya Ibu, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sedikit juga Pak Aris ya, saya ingin menambahkan, ini terjadi permasalahan di Boleh Bu SMK. Azizah, silakan. Bu Yanti. Enggak, kelompok kami, saya ingin menambahkan Ya dari baik, mohon pertanyaan maaf Pak Ibu Aris. Yanti. Ya Ibu Iya. Yanti silakan Bu ditambahkan. Ingin menambahkan, ini kan terjadi di kasus sekolah kami itu pas sidang kenaikan kelas itu kan semua diundang itu wali-wali kelas dengan guru mata pelajaran. Jadi tiap-tiap wali kelas itu kan mengajukan siapa-siapa saja yang tidak bisa dinaikkan. Jadi setiap wali kelas itu memberi tanggapan dia siapa saja siswa yang harus ditinggalkan. Jadi kami sebagai wali kelas itu kan memberikan nama-nama yang memang tidak pantas naik kelas. Jadi di akhir keputusan semua guru ada memang beberapa guru itu tidak mau dinaikkan kelas, tapi karena tadi pertimbangan tadi ada beberapa guru memberi kesempatan dengan syarat mungkin anak-anak tidak tuntas, mereka menjumpai guru yang tidak tuntas tersebut. Di akhir keputusan naik semua kami, walaupun nanti misalnya di kelas saya ada 2 orang, di kelas TKR ada 1 orang, jadi dinaikkan semua karena tadi lekal kami naik kelas, jadi yang lain tinggal pun dinaikkan juga, diberi kesempatan begitu Pak Aris. Hasil keputusan naik kelas naik semua kami, walaupun nanti syaratnya harus menjumpai guru yang tidak mereka tuntas beberapa mata pelajaran gitu Pak Aris. Baik Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti. Bu Anjar, itu ada Bu Azizah raise hand. Ya, silakan Bu Azizah. Baik, makasih rekan-rekan. Di saya ini hanya ini ya, perbaikan tulisan mungkin ya. Di slide 12 itu ada memuluskan, sepertinya rancu ya, di slide 12. Oh ya, lagi dalam membantu. Ya. Bagaimana kalau kita ganti aja itu seperti memudahkan. Ini kan memuluskan, udah larinya kemana gitu ya Bu ya. Bagaimana kalau kita ganti aja ini kawan ya, memuluskan ganti dengan memudahkan ataupun melancarkan
di antara berdua itulah sepertinya yang sinkron ya kawan. Ada Saya dari saya itu aja nih Bu Yanti. Bu Novi Ya, dan terima Bu kasih, Ajar. Bu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih pada Ibu Aziza Ini hasil memang banyak koreksi. Bu kekurangannya nih, kurang-kurang huruf sedikit. Ya, ya. Mungkin ada dari kawan yang lain ingin memberi tanggapan dari kelompok 3, masukannya. Ya, izin Ibu. Saya tadi lihat kalau nggak salah di slide 9 ya. Coba dibuka kembali Bu Anjar. Nah, ini dia. Nilai-nilai yang saling bertentangan, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kan di sini kan. Nah, di ininya nih, kita untuk menaikkan murid, maksudnya kayak mana nih dalam ini kata-kata ini nih? Iya. Bagaimana ini? Hati kita kan tidak menerima jika dipandang dari sisi murid gitu kan. Menaikkan Iya. kelas. Nah, dari sisi dari gaya bahasa ya. Iya, maksudnya dari gaya bahasanya ini bagaimana penjelasannya ini? Menaikkan ya, saja mungkin ya. Saya bingung nih tadi saya bacanya kok nggak ngerti-ngerti gitu. Menaikkan kelas, menaikkan murid untuk menaikkan kelas. Bagaimana ini? Menaikkan kelas. Menaikkan kelas, hati kita tidak menerima. Muridnya hilang. Kelas. Menaikkan murid untuk naik kelas. Iya. Menaikkan murid untuk naik kelas. Hati itu tidak menerima jika dipandang dari sisi murid akan menurunkan rasa percaya diri. Boleh kayak gitu? Ya, rancu. Ya. Kita untuk menaikkan. Jangan kita, guru lah. Pendidik boleh juga, ganti aja Bu Anja. Pendidik untuk menaikkan murid. Bukan menaikkan murid. Untuk menaikkan kelas murid. Menaikkan murid. Menaikkan kelas dulu. Menaikkan kelas. Untuk menaikkan kelas, pendidik, gitu nggak? Pendidik untuk menaikkan kelas. Untuk dulu, untuk menaikkan kelas. Untuk menaikkan kelas. Merasa hati tidak bisa menerima. Hati kita tidak menerima. Pendidik hilang untuk menaikkan Untuk menaikkan kelas. Untuk menaikkan kelas, hati kita tidak menerima. Pendidik. Hati pendidik. Kita sebagai pendidik tidak bisa menerima sebenarnya. Untuk menaikkan kelas murid. Nggak boleh tuh Bu, udah mantap tuh. Maksudnya kita merasa mereka naik tidak bisa terima sebenarnya, cuma karena ada rasa kasihan tadi ya. Nah, begini bisa. Untuk menaikkan kelas, hati pendidik tidak menerima. Itu. Jika dipandang dari sisi murid, kita sebagai pendidik dan menghambat keberhasilan masa depannya. Boleh. Dan bagaimana kalau izin. Bagaimana boleh. Bagaimana kalau jika pakai jika di pertama dulu? Jika kita sebagai pendidik menaikkan kelas murid. Kalau jika berarti tidak pasti itu. Iya ya. Ketika ini keputusannya sudah naik. Itu kan udah ada keputusan. Kalau jika berarti belum ada keputusan. Ketika kita menaikkan kelas murid. Ketika kita saat
Lebih bagus ketika. Kita sebagai pendidik Ketika menaikkan kelas untuk murid, menaikkan kelas, ketika Bukan kita itu. sebagai murid. peserta didik, hati pendidik tidak menerima. Gitu. Boleh. Ketika Gimana kita maksudnya menaikkan kawan nih? kelas murid, Maksudnya kita bukan. sebagai pendidik. Maksudnya kan hati pendidik itu kan. Ya, itulah. Itu Bu Anyar dah ini. Coba. Pendidik. Coba sebentar. Coba sebentar. Bingung. Bu Anyar. Wah, ya. Ketika kita sebagai pendidik menaikkan kelas, ketika kita sebagai pendidik menaikkan kelas peserta didik yang tidak memenuhi syarat, barangkali gitu ya. Ya. Ketika Yang tidak kita sebagai memenuhi Adanya apa saja. menaikkan kelas, Ketika kita sebagai pendidik menaikkan kelas seorang peserta didik misalnya, ya. Yang kelas Jangan seorang berbeda, Ibu. ada tapi seorang. Bu ada 2 orang Bu, bukan 1 orang. Ya udah, atau menaikkan Berapa? kelas peserta didik yang Ya. tidak memenuhi syarat, Yang tidak kenaikan memenuhi. kelas, Ya, yang tidak memenuhi persyaratan boleh juga memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan. Iya, ya. menaikkan Persyaratan. Tunggu sayang. Persyaratan naik kelas. Persyaratan. Ya, hati pendidik tidak menerima. Oke tuh. yang nggak gitu juga memenuhi persyaratan, maka ada perasaan Tidak menerima. nah, boleh perusahaan maka ada perasaan tidak menerimanya. Ada perasaan tidak. Tidak menerimanya. Boleh? Perasaan mengingkari aja, perasaan Iya. mengingkari, telah mengingkari persyaratan tersebut, itu telah mengingkari integritas saja Bu. Kan kita kalau berdasarkan integritas, telah mengingkari integritas sebagai seorang pendidik, gitu aja. Sebagai seorang pendidik. Nah, tidak menerimanya tuh itu. Oke. Tidak menerimanya. Enggak, tidak menerimanya nggak usah lagi, hapus saja. Pendidiknya Maka perasaan itu udah tuh, udah. Jika dipandang dari sisi, jika dilihat dari sudut pandang peserta didik, sudut pandang dari sisi peserta dari didik. sisi apa nih? Sisi psikologis peserta didik lah. Dari peserta Dari didik. sisi apanya, sisi jiwanya kan, psikologis berarti. Iya, iya. Sisi Iya, Bu. psikologis peserta didik. apa? Mana tadi? Fisik. Peserta didik Psikologis. Peserta didik. tulisan psikologis tuh P. P, Bu Anyar. langsung psi, bukan visi. Beda fisiologis dengan psikologis. Ya, oke. Jika dilihat dari sudut pandang psikologis, jangan dari sisi lagi. Atau kalau mau dari sisi, jangan pakai sudut pandang. Jika dilihat dari sudut pandang psikologis murid, dan menghambat keberhasilan masa depannya. keputusan ini juga dirasakan kurang tepat karena akan menurunkan. Ya, kayak gitulah. Jika dilihat dari sudut pandang psikologis murid, ini kan keputusan ya. Iya.
keputusan yang diambil Kurang tepat. Ini akan menurunkan enggak Kurang tepat. akan berdampak boleh pada turunnya rasa percaya diri Akan berdampak. Nah, udah. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Saya kemarin ngerti. Ya Ibu turun tangan. Turunnya rasa percaya diri sehingga menghambat keberhasilan atau dan berimbas kepada keberhasilan masa depannya. Dan berimbas. Berimbas. Ya, berimbas pada Berhasil. Oke, itu udah lumayan. Masa depannya. Ya, itu udah betul. Yang lain ada koreksi biar kita sekalian koreksi lagi yang lain. Ketawa Ibu Aziza. Untuk kelompok 2 mungkin masih ada mau ditanggapi kasus kelompok kami. Kelompok 1 bukan kelompok 2. Tidak boleh ada lagi, langsung ditutup. Udah ya? Karena udah habis. Baik Ibu Nopi, Demikian. silakan. Bu Yanti, moderator. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut untuk kelompok terakhir, kelompok 1 ya. Oke, cepat-cepat dan juga karena waktu kita nggak boleh terlalu banyak kawan-kawan, karena nanti kalau terlalu banyak juga saya dapat teguran dari BGP. Ya, silakan. Baik, kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana, sehat? Apa kabar? Malam sehat Pak Wan. Pada malam hari ini kami kelompok 1 dan yang terakhir untuk mempresentasikan. Jadi kami ada kelompok kami berjumlah 3 orang ya, yaitu Ibu Rizkiana, saya sendiri, dan Ibu Rosita. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ibu Rizkiana untuk menyampaikan materi presentasi kita. Untuk Ibu Rizkiana dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Intan, dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kasus yang kami ambil adalah studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok kami yang telah kami sepakati untuk dianalisis. Yaitu bentuk kasusnya dilema wali kelas antara hukuman dan kesempatan kedua. Nah, di sini adalah kasus dari Pak Irwansah, salah satu kelompok kami. Pak Irwansah pernah mengalami situasi di mana salah satu siswanya terlambat datang ke sekolah pada saat ujian akhir sekolah, sehingga dia tidak selesai menjawab semua ujian tersebut. Dia merupakan siswa yang pintar, namun sering kesulitan untuk
datang tepat waktu ke sekolah karena harus bekerja membantu ibunya jualan di malam hari. Kebetulan dia anak yatim. Sebagai wali kelas, Pak Irwansah mengalami sebuah dilema, yaitu harus memilih di antara yang pertama memberikan konsekuensi sesuai peraturan sekolah yang bisa berdampak pada prestasi dan reputasi siswa tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung, seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang, dengan risiko dituduh tidak adil oleh siswa lain. Pembahasan analisis kasusnya yaitu paradigma yang digunakan keadilan dengan kasihan. Keadilan memberikan konsekuensi sesuai peraturan sekolah yang menekankan pada keadilan dan penerapan aturan secara konsisten. Sedangkan rasa kasihan memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung, seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang, yang menekankan pada pemahaman terhadap situasi kasus siswa dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian prinsip yang mendasari yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Keputusan untuk memberikan kesempatan kedua didasarkan pada empati dan pemahaman terhadap situasi pribadi siswa. Dengan pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana siswa tersebut ingin diperlakukan jika berada dalam situasi yang sulit. Kemudian dalam 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusannya adalah yang pertama, antara keadilan dan disiplin atau mengikuti peraturan sekolah dengan empati dan dukungan, ataupun membantu siswa yang kesulitan. Yang kedua, siapa yang terlibat di dalam masalah ini? Yang terlibat yaitu siswa, wali kelas, ataupun Pak Irwansyah, guru pengawas ujian, siswa lain, dan wali siswa. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. Fakta yang relevannya yaitu siswa terlambat datang saat ujian akhir sekolah. Kemudian siswa tersebut cerdas tetapi kesulitan mengelola waktu karena harus membantu orang tuanya. Dan peraturan sekolah mengharuskan siswa disiplin dengan datang tepat waktu. Kemudian memberikan kesempatan kedua bisa dianggap tidak adil oleh siswa lain nantinya. Dan yang keempat, di sini pengujian benar atau salah. Di antaranya uji legal, yaitu tidak ada pelanggaran hukum, namun peraturan sekolah mengharuskan diberi konsekuensi untuk siswa yang terlambat datang di waktu ujian. Dan uji regulasinya mengikuti peraturan sekolah akan memberikan konsekuensi tegas, tapi memberikan kesempatan kedua bisa melanggar aturan sekolah. Kemudian uji intuisinya memberikan kesempatan kedua dengan bimbingan tambahan akan lebih bermanfaat bagi perkembangan mental siswa tersebut. Kemudian uji publikasi, jika keputusan untuk memberikan kesempatan kedua dipublikasikan, maka Pak Irwansah mungkin akan merasa tidak nyaman karena bisa dianggap tidak adil oleh siswa lainnya. Dan yang terakhir uji panutan. Uji panutan kami mungkin akan mencari solusi yang mendukung perkembangan mental siswa tanpa mengabaikan keadilan dan kedisiplinan. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar ini, maka paradigma yang sesuai adalah keadilan dengan kasihan. Yang keenam, prinsip resolusi atau penyelesaian. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah
prinsip berbasis rasa peduli atau care-based thinking, karena ini melibatkan empati dan memperlakukan siswa seperti yang kita harapkan diperlakukan. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kami mencari solusi kompromi dengan memberikan siswa tersebut kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui bimbingan tambahan dan ujian ulang, sambil menjelaskan situasi kepada siswa lain untuk menghindari kesalahpahaman tentang ketidakadilan. Kemudian yang kedelapan, membuat keputusan. Kami memberikan siswa tersebut kesempatan kedua dengan bimbingan tambahan dan ujian ulang, sambil memberikan penjelasan terbuka kepada kelas tentang alasan dibalik keputusan ini untuk menjaga transparan dan keadilan bagi siswa lain. Kemudian yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka hal ini memungkinkan Pak Irwansyah untuk membantu siswa tersebut tanpa mengabaikan nilai keadilan dan disiplin. Kami merasa keputusan ini adil dan mendidik peserta sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan ini juga membantu Pak Irwansyah menjadi lebih empati dan pengertian dalam menangani masalah serupa di masa depan, serta menjaga kepercayaan dan transparan dengan siswa lainnya. Kemudian evaluasi ketetapan tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang diikuti sudah tepat karena melibatkan identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, pihak yang terlibat, pengumpulan fakta, dan berbagai pengujian untuk memastikan keputusan yang diambil adalah etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pertanyaan lanjutan, di sini tidak ada pertanyaan lanjutan karena keputusan diambil sudah tepat. Kemudian evaluasi ketetapan keputusan yang diambil, keputusan diambil sudah tepat, yaitu memilih memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang, dengan tetap berkomunikasi secara transparan dengan siswa lain mengenai alasan dibalik keputusan ini, sehingga mereka memahami konteks dan tidak merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian hal menarik dan tak terduga. Hal menariknya adalah pendekatan pedagogis yang adaptif, yaitu pilihan untuk memberikan bimbingan tambahan atau ujian ulang menunjukkan pendekatan yang mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada hukuman. Dan yang tak terduga, risiko persepsi ketidakadilan, yaitu memberikan kesempatan kedua bisa menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan siswa lain yang mungkin merasa ada perlakuan istimewa. Kemudian evaluasi ketetapan keputusan yang diambil. Keputusan diambil sudah tepat, yaitu memilih memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang, dengan tetap berkomunikasi secara transparan dengan siswa lain mengenai alasan dibalik keputusan ini, sehingga mereka memahami konteks dan tidak merasa diperlakukan tidak adil. Untuk checklist tugas kolaborasi ini, 1, studi kasus dipilih mengandung unsur dilema. Dilema etika ada. Kemudian yang kedua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika juga ada. Yang ketiga, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika juga ada. Kemudian yang keempat, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketetapan pengambilan keputusan juga ada. Yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan juga ada. Yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum
tenggang waktu juga ada. Yang ketujuh, setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum juga ada. Kemudian yang terakhir yang kedelapan, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing juga ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Irwansyah sebagai moderator. Baik, bagus sekali penyampaian materi dari Ibu Reskiana ya. Sekarang sesi tanya jawab, kita persilakan buat teman-teman dari kelompok 2 untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi langsung raise hand. Pak Irwansyah. Ya Bu Aziza, silakan untuk menanggapi. Ya, enggak, laut itu asin sendiri ya Pak ya. Mantap. Iya Bu. Bagaimana Ibu Aziza? Ada yang ingin ditanggapi? Oh, yang kelompok 2 nih ya. Oke Bu Yanti, untuk kelompok 2 dipersilakan. Terima kasih pada Pak Irwansyah. Mungkin saya memberi atur untuk Pak Irwan, apalagi permasalahan yang dialami oleh Pak Irwan sendiri. Saya setuju dari pemaparan dari Pak Irwansyah untuk kelompok Wasit. Mana Bu Yanti kayaknya? Ya, suaranya hilang. Yanti apa terlempar ya? Jaringannya nih. Ya, berhenti ya. Jadi, boleh matiin kamera aja Bu Yanti kalau masih ada gitu. Atau dari kawan-kawan yang lain mungkin bisa menanggapi ya. Kita sambil kita menunggu Bu Yanti. Atau sudah kembali Bu Yanti? Sudah Pak Wan. Selanjutnya untuk kasus ini pun Pak Irwansyah sudah menerapkan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, yang mana di sini kasus ini Pak Irwansyah sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, empati terhadap siswa tersebut, rasa peduli. Lalu pada langkah pengujian keputusan di sini sudah menerapkan keadilan dan disiplin, fakta-fakta yang sudah relevan. Lalu pengujiannya uji lega tidak melanggar hukum. Diberi konsekuensi untuk siswa tersebut, lalu uji relevansi mengikuti peraturan, paradigma benar lawan benar, sampai opsi trilema ini sudah menurut saya sudah sesuai dengan hasil kasus yang Pak Irwan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Mungkin Bu Yanti sudah menanggapi, mungkin bukan pertanyaan tadi Bu Yanti ya? Bukan, saya dari kasus Pak Wan tuh saya sudah setuju kasus Pak Wan sudah menerapkan paradigma itu paradigma dilema paradigma keadilan kasihan ya. Karena siswa kita ini anak yatim ya. Iya. Ya. Betul tuh. Terima kasih. Mungkin gimana anak yang apa? Yang lain dari kelompok 2? Ini sedikit bukan tanya ke kelompok 1 ya. Mau tanya, kelompok kami kan tadi nggak buat checklist ya. Checklist itu sebenarnya untuk kasus kelompok apa kasus kelompok lain? Itu apa untuk yang dari kita buat kan? ini apa lengkap? Ada semua. Dua-duanya untuk kelompok kita juga kita buat saat kita menjadi hadirin kelompok lain, kita juga melihat daftar checklist itu dia. Oh begitu Bu. Jadi kami bikin 2 Bu ya, nanti bikin untuk kasus yang Pak Irwansyah ini ya. Enggak. Kalau itunya enggak, tetapi pertanyaan dari mulai tadi ya, pertanyaan intinya tanggapan Ibu itu berdasarkan checklist itu. Nah, itu dia. Ya, baik Bu. Nanti yang ditampilkan di unggah tugas ruang kolaborasi hanyalah untuk kasus sendiri saja. Baik Ibu.
Gimana teman-teman, masih adakah untuk memberi tanggapannya? Cukup jelas Pak Wan. Enggak Cukup payah jelas, ditanya ya? lagi nih Pak Irwansyah. Memang Ibu Reskiana tadi mantap sekali. Ah, ya. Bagus sekali. Mana Bu Intan, apa boleh kami akhiri? Masya Allah. Mungkin kasusnya karena langsung dialami oleh Pak Irwansyah, teman-teman. Jadi mantap lah. Jadi Biasa. pasti memang kejadiannya begitu ya. Real Pak Irwansyah ya. Diawali dengan laut itu asin sendiri ya. Campur dekat ini dekat laut. Bagaimana? Iya, latar belakang siswanya juga ini kan. Iya. Tetapi walaupun latar belakang siswa yang memprihatinkan, cuman kita harus tetap memberikan keadilan ya. Itulah yang membuat kita dilema ya, teman-teman semuanya. Iya, ini besar dilema hati, main hati nih. Kasihan. Ibu Rosita mungkin ada penguatan dari Ibu Rosita sedikit dari kasus kita ini. Sebenarnya kan sudah bagus tadi, punya kita sendiri kita sudah bagus. Dari yang sudah dipaparkan Reskiana sangat memang sesuai dengan yang kita alami begitu Pak kan. Apalagi di situ ada semua yang sudah kita bicarakan itu kita masukkan semua, dan kawan-kawan pun sudah puas, maksudnya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Mungkin itu Pak Irwan. Ibu mana? Keluar Ibu Terlempar. kayaknya enggak pas jaringan, enggak ada. Keluar. Terlempar Ibu. Iya. Mana nih ya? Kita tutup langsung. Mana mau tutup Ibu nggak ada. Ibu aja Pak Wan. Dulu Pak Wan, tunggu Ibu. Kita tunggu Ibu lah. Bu Napi ada yang ingin menambahkan? Oh, sudah cukup bagus Pak Wan dari kalimat pemaparan ya kan. Sebenarnya kan caranya, sebenarnya penjelasannya luar biasa mungkin ya. Sebenarnya kan kasus ini kan yang kita alami sebenarnya kan. Di sekolah kita juga mengalami semuanya. Cuma kemarinnya kita kan nggak tahu bahwa oh ini ilmunya begitu ya. Jadi kita akan menanganinya sesuai ilmu kita kemarin gitu. Kalau di penyelesaiannya begitu ya Bu Rosita. Ya. Memang sekolah kami gitu Bu. Rata-rata siswanya waktu saat ujian tuh terlambat selalu. Ya. Waktu ujian terlambat. Iya, halo. Saya terlempar. Ya, baik Bu. Bu. Ya. Mungkin kata-kata Bu Rosita tadi bisa jadi closing statement kegiatan kita ya. Jadi ternyata yang sering disampaikan itu adalah bagaimana nih kita udah masuk ke sesi refleksi ya. Bagaimana bahwasanya kita sudah kenal quote dari Ali bin Abi Thalib, salah satunya adalah bagaimana sebaik-baiknya orang manusia itu adalah saat orang yang berani mengambil keputusan. Kalau kita selalu memikirkan apa yang akan kita dapat, nanti konsekuensinya seperti apa, kita akan menjadi seorang yang dalam tanda petik itu pengecut, tidak pernah menjadi seorang yang berani ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, dimanapun kita berada, maka keputusan kita selalu dihadapkan pada posisi di mana kita harus mengambil keputusan. Nah, jadi teman-teman, tidak ada yang benar dengan yang salah ya, karena keputusan itu dilihat dari sudut pandang orang lain ya. Nah, bagi orang-orang tertentu barangkali itu menguntungkan, sedangkan bagi yang lain mungkin itu tidak menguntungkan dia. Namun sekali lagi, selama kita sudah mengenal prinsip pengambilan keputusan yang 3 itu tadi, kalau dalam pendidikan selama berpihak kepada peserta didik, berbasis kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan, maka silakan kita ucapkan bismillah dan kita ambil keputusan itu ya. Dan jika teman-teman merasakan ya, harus jelas dulu kalau
berada pada satu situasi dan kondisi, apakah dia itu merupakan bujukan moral ataupun dilema etika. Kalau bujukan moral itu dibuktikan dengan memang salah satunya itu ya memang salah. Sebagai contoh misalnya memanfaatkan dana biaya operasional sekolah untuk keuntungan pribadi, itu enggak dilema ya. Apapun ceritanya itu enggak dilema. Bukan moral. Bukan moral. Itu maunya sendiri Bu ya. Nah, itu tidak perlu dengan 9 langkah pengambilan keputusan, itu udah salah. Itu biar kita harus berani untuk say no lah, katakan tidak ya. Nah itu teman-teman. Jadi yang seperti yang dibilang Bu Rosita tadi ya, sebenarnya ini juga merupakan sesuatu yang selalu kita hadapi di sekolah ya. Nah, semoga dengan kompetensi yang teman-teman dapatkan dari modul 3.1 bagaimana menjadi pengambil keputusan yang baik dan berpihak kepada peserta didik kita, teman-teman semakin kuat dalam mengimplementasikan ya, menjadi orang yang pemimpin yang bijaksana pada saat memang teman-teman harus di posisi memilih ataupun mengambil suatu keputusan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih, kita sudah lebih waktunya lumayan banyak ini. Dan saya mohon maaf ya karena saya detik-detik terakhir juga saya terlempar lagi. Kami Bu ya. Ya. Maka saya ucapkan selamat melengkapi tugas, jangan lupa mengunggah di ruang kolaborasi dan perhatikan demonstrasi kontekstual. Saya ingatkan bentuknya sebaik-baiknya itu adalah video ya kawan-kawan ya, agar kita nampak pada saat mewawancarai kepala sekolah kita. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Foto kita Ibu lah. Boleh.